Selamat sore anak-anak sekolah minggu. Dimanapun anak-anak berada, Tante ucapkan selamat beribadah ya. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini. Ada yang tangannya masih ketinggalan? Nggak ada. Matanya? Ada semua. Mulutnya? Oh ya, ada semua. Puji Tuhan. Kita siap untuk memulai ibadah ya. Kita nyanyikan lagu Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Sambil Tante undang anak-anak bangkit berdiri ya. Kita akan berdoa. Anak-anak tadi pagi bisa membuka mata semuanya, ya kan? Bisa bernafas sekarang? Iya, semuanya bisa. Tarik nafas, hembuskan. Masih bisa hidup sampai detik ini hanya karena kemurahan Tuhan. Untuk apa? Untuk beribadah. Yang lain-lainnya sekolah, bermain mungkin boleh, tapi yang terutama untuk beribadah ya. Kita siapkan hati untuk berdoa. Kita berdoa. Anak-anak sikap doa. Gimana kalau sikap doa? Gimana kalau sikap doa? Tangannya diapakan? Diapakan tangannya? Dilipat. Terus matanya merem ya. Siapkan hati juga untuk berdoa. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, tirukan Tante berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan kemurahan-Mu. Kami mau beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh. Tolong kami, anak-anak sekolah minggu, dimanapun kami berada, urapilah kami semua. Urapi guru-guru, urapi pelayan-Mu, urapi pula peralatan yang kami gunakan. Tolong kami bisa beribadah dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kami tidak mampu, biar Tuhan menolong kami. Kami berdoa untuk mengusirkan segala kuasa setan, roh nakal, main-main, tidak taat. Kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan pergi. Darah Yesus berkuasa. Kami mulai ibadah kami sore ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak boleh duduk ya. Kita akan memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hati
panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya, berhenti dulu. Kasihnya ini siapa ya? Kasihnya siapa? Tuhan ya, kasihnya Tuhan kasih yang sempurna. Waktu hujan ya mengasihi, waktu panas mengasihi. Pokoknya Tuhan tuh mengasihi kita dengan kasih yang sempurna ya. Kita akan nyanyikan lagu ini lagi, tapi pakai gerakan ya. Gerakannya itu cuman ada 2 macam. Yang pertama, kasih. Anak-anak membentuk hati gini pakai 2 tangan. Kelihatan? Satu gini, satunya gini ya, bentuk hati ya, love. Kalau ketemu kata kasih, tangannya kayak gini ya. Terus ada lagi kata mengalir dan sungai. Kalau ketemu kata mengalir, tangannya anak-anak bergerak gini. Tangan kanan bergerak kanan ke kiri. Siapa yang nggak ngerti tangan kanan? Tangan kanan ini ya. Yang kiri yang ini. Kanan, yang ini kiri ya. Bisa ya. Nah, ketemu kata mengalir dan ketemu kata sungai, tangannya masih gini. Kalau mengalir, gini. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Nah, kan ketemu sungai lagi, ganti tangannya. Yang semula kanan jadi kiri. Jadi begitu ketemu kata mengalir dan ketemu kata sungai, langsung pindah tangan. Kalau ketemu kata kasih, langsung bentuk hati. Gampang atau sulit? Gampang ya, cuma 2 gerakannya ya. Kita nyanyikan. Oh, bangkit berdiri ayo, bangkit berdiri. Kasihnya seperti sungai, kasihnya kiri seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Terus mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Bisa apa enggak anak-anak? Bingung kanan kiri? Enggak ya, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Pakai gerakan ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Hati-hati. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya cukup. Anak-anak boleh duduk. Tante kasih pengumuman ya. Ibadah kita masih secara online sekarang ini. Sampai tunggu nanti diumumkan oleh Om Wi ya. Nah, ibadah online kita jam berapa? Jam 4 sore. Artinya sebelum jam 4 sore anak-anak sudah siap terlebih dahulu ya. Mau makan dulu, mandi dulu, terus siapkan semua peralatannya, pakai handphone, TV atau alat-alat yang lain. Disiapkan dulu, jadi tidak sampai terlambat ya. Kemudian juga waktu papa mama, ayah ibu yang ibadah online, anak-anak perhatikan jangan sampai mengganggu orang tua beribadah. Semuanya masih secara online di rumah ya. Kita nyanyikan satu lagu lagi, Kasih Yesus indah-indah oh indah, langsung dengan pakai gerakan pakai berdiri ya. Dengan gerakan kita berdiri ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Gerakannya yang seperti biasanya. Kasihnya kayak tadi ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Refren. Lebih indah dari pelangi, lebih indah
indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Anak-anak boleh duduk. Kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita nyanyikan lagu Pakailah Aku. Lagu kurnya anak-anak ini ya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku, terimalah. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, karena tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Referen. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau kabarkan kasih-Mu, Yesus sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau kabarkan kasih-Mu, Yesus sahabat dan Tuhanku. Tante undang anak-anak bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Sikap tangannya gimana kalau berdoa? Yuk, kayak tadi. Dilipat. Terus matanya ditutup ya. Berdoa yang sungguh-sungguh ya. Tirukan tante berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong kami memuji Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan sanggup memberikan pengertian kepada kami. Urapan Roh Kudus, tolonglah kami. Kami tidak mampu. Mohon Tuhan tolong. Berikan hati yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami usir segala kuasa setan, roh main-main, roh tidak sungguh-sungguh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Kami mau mendengar firman dengan
Sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Boleh duduk ya. Firman Tuhan pada sore hari ini temanya adalah hukum yang terutama. Diambil dari perikop Alkitab Markus 12 ayat 28 sampai 34. Kita baca dulu ayatnya ya. Markus 12 ayat 28. Anak-anak yang punya Alkitab, dibuka Alkitabnya. Kalau sudah bisa baca, dibaca. Yang sudah bisa menulis, juga menulis di catatannya. Di slide disediakan, anak-anak juga bisa baca ya, Tante bacakan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini di ayat ini ada hukum yang terutama, hukum yang pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sesuai dengan ayatnya tadi ya. Tapi masih belum berhenti. Masih ada lanjutannya. Kita lanjutkan membaca ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi, hukum yang terutama itu ada 1, 2, 3. Ada berapa? Ada berapa hukum yang terutama tadi? Ada berapa? 2. Pinter, berarti anak-anak menyimak ya pembacaan ayatnya. Nomor 1 dan nomor 2 ya. Yang 1 tadi kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatanmu. Yang nomor 2, kasihi sesama seperti dirimu sendiri ya. Diingat-ingat ya, nanti kita ulangi. Kita lanjutkan baca terlebih dahulu ayat selanjutnya. Ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. 33, memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ayat terakhir, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Nah, sudah lengkap pembacaan ayatnya ya. Tante tanya lagi, ada berapa tadi hukumnya? Berapa? 2. Gimana jarinya kalau 2? Gimana? Ini berapa ini? Ini 5. Kalau 2 gimana? 1, 2. Pinter ya. Nah, ada 2 hukum yang terutama tadi.
Hukum yang pertama apa? Ingat masih? Nah ini hukum yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu yang kedua apa? Nih, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tante ulangi lagi. Yang pertama apa? Sambil anak-anak menjawab, sambil anak-anak menulis ya, sambil dihafal, sambil dimengerti. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang menulis selesai ya? Selesai ya. Nah, yang lengkap 1 dan 2, anak-anak bisa lihat di slide-nya. Nih, lengkapnya hukum yang terutama itu hukum yang pertama dan yang kedua bisa dilihat di slide-nya ya. Nah, sekarang kita pelajari dulu yang pertama ya. Yang pertama itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan? Gimana caranya? Tuhan itu kan tidak kelihatan ya. Nah, caranya sudah diberikan oleh Tuhan. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini isi ayat Yohanes 14 ayat 23. Anak-anak lihat di situ, jika seorang mengasihi aku ini maksudnya Yesus ya, Tuhan Allah. Kalau mengasihi Tuhan caranya gimana? Itu yang digarisbawahi, menuruti firman-Ku. Jadi cara kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan itu adalah dengan mentaati, menuruti firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang mana Tante? Firman Tuhan ya yang disampaikan guru-guru setiap minggu. Firman Tuhan itu ya yang disampaikan oleh Opawi setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu, itu firman Tuhan. Atau anak-anak baca sendiri firman Tuhan di Alkitab. Itu firman Tuhan, itu yang harus ditaati, dituruti sebagai bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Bukti yang lain kalau kita menuruti firman Tuhan itu bisa kelihatan. Kelihatannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita taat firman Tuhan, kita pasti setia beribadah melayani Tuhan. Walaupun sekarang ini ibadahnya itu secara online di rumah, om tante ndak lihat, tapi anak-anak setia beribadah itu berarti anak-anak mengasihi Tuhan. Atau anak-anak rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, itu juga mengasihi Tuhan, mentaati firman Tuhan. Dan satu lagi, tidak berbuat dosa, itu juga anak-anak berarti mentaati, menuruti firman Tuhan ya. Bisa ngerti? Itu hukum yang pertama ya. Sekarang kita lanjutkan ke hukum yang kedua. Bisa dilihat lagi, hukum yang kedua tadi apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Seperti diri sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri.
Tante tanya, anak-anak mengerti apa tidak? Sesama manusia. Jadi ayatnya ini jelas ya, kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu. Sesama yang dimaksud ini sesama manusia, bukan yang lainnya ya. Contoh sesama apa? Siapa? Ada yang tahu? Sesamaku tuh siapa ya? Sesama siapa? Orang-orang yang anak-anak bisa temui, siapa? Papa, mama, siapa lagi? Di rumah ada siapa? Oh, ada kakek, ada nenek. Oh, ada kakak, ada adik, itu sesama. Kalau di sekolah ada siapa? Ada bapak, ibu guru, ada teman-teman. Kalau di sekolah minggu, oh ada om tante, ada opawi, omawi, ada teman-teman sekolah minggu. Nah itu semuanya sesama, sudah betul. Tapi sesama itu nggak hanya itu ya anak-anak, masih ada sesama yang lain. Yaitu kita baca di dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sesamanya itu enggak cukup cuman yang tadi itu saja, tapi ada satu lagi yaitu musuh. Musuh itu siapa ya? Musuh itu kalau anak-anak lihat kartun, musuh itu monster gitu ya. Kalau di kartun, film kartun monster. Tapi yang dimaksud di sini kasihilah musuhmu itu adalah orang-orang yang sudah memusuhi anak-anak, sudah berbuat jahat, berkata jahat, berpikir jahat tentang anak-anak. Itu musuh. Tuhan bilang harus dikasihi. Harus dikasihi, cara mengasihinya gimana? Tadi hukum keduanya itu berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Diri kita sendiri itu yang mana? Mata sendiri, kepalanya kita sendiri, pokoknya diri kita sendiri ya, badannya kita ini sendiri, tangannya sendiri, kakinya sendiri. Nah, maksudnya mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri itu kita tidak berbuat jahat kepada orang lain, tidak berkata jahat kepada orang lain, tidak berpikir yang jahat tentang orang lain. Apakah ada di antara anak-anak yang suka memukuli matanya sendiri, pukul-pukul? Ada yang kayak gitu? Gak ada yang mau berbuat jahat kepada diri sendiri. Sama berarti kepada orang lain, kepada sesama kita tidak boleh berbuat jahat. Ada anak-anak yang suka memaki-maki tangannya sendiri. Tangan kamu gini. Gak ada ya. Dikasih cincin, dikasih gelang, ya kan? Mengasihi diri sendiri. Tidak berbuat jahat, tadi yang pertama. Yang kedua, tidak berkata jahat. Tidak berkata jahat kepada sesama. Karena kita juga gak suka kalau ada orang lain yang berkata jahat kepada kita, ya kan? Nah, kita juga tidak berkata jahat kepada sesama. Terus, ada enggak anak-anak yang suka berpikir, kaki kananku ini jahat sekali? Ada? Gak ada ya, kita sayang ke kaki kita. Dikasih kaos kaki, kasih sepatu, sepatunya sudah bolong-bolong, beli yang baru karena kita sayang ke kaki kita. Nah, sama kayak gitu, kita nggak berpikir yang jahat tentang diri kita, maka kita juga harus berpikir yang baik tentang orang lain. Ada orang lain yang berpikir jahat tentang kita, suka apa enggak? Gak suka ya. Kalau ada orang yang ngomong,
Tante Syuli itu ya ternyata orangnya gini di belakang misalnya ya. Terus waktu tante dengar, duh susah ya kok orang berkata yang jahat tentang tante. Tante gak suka orang berkata jahat tentang tante. Berarti tante juga tidak boleh berkata jahat kepada orang lain. Tidak boleh berpikir yang jahat tentang orang lain. Itu artinya mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri ya. Tidak berkata, berpikir jahat kepada atau tentang orang lain. Nah, orang lainnya ini jangan lupa, jangan cuma papa mama yang tadi itu, tapi harus ada satu lagi yang terakhir tadi apa? M-U-S-U-H. Siapa? Musuh ya. Kepada orang yang sudah berbuat jahat ke kita, berkata jahat ke kita, berpikir jahat tentang kita, kita tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi kita harus membalas yang jahat dengan yang baik. Itu berarti kita sudah mengasihi sesama seperti diri sendiri ya. Nah, anak-anak, kita untuk bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama itu tidak mampu. Opawi itu sering bilang, manusia ini tidak punya kasih. Terutama tante masih ingat dulu waktu mau menikah, waktu penataran Opawi selalu menekankan manusia ini tidak punya kasih. Terus gimana cara kita? Katanya disuruh melakukan hukum kasih, hukum yang terutama. Kasih itu datangnya dari Tuhan sendiri ya. Tante akan berikan contoh yang sudah berhasil melakukan hukum kasih, hukum yang terutama. Contoh yang pertama adalah Yesus. Yesus sudah melakukan hukum yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan. Dengan cara mengasihi Allah Bapa ya. Caranya gimana tadi mengasihi Allah Bapa? Taat ya kan. Disuruh sama Bapa, Yesus ini disuruh turun ke dunia untuk mati di kayu salib menebus dosa manusia. Ini ya. Yesus disalib ini perjalanannya panjang ya anak-anak ya. Enggak tahu-tahu langsung disalib gini. Tapi dia itu dihina, difitnah, terus dimahkotai duri nih. Jadi durinya itu enggak cuma ditaruh ya anak-anak ya, ditaruh di bles gitu ya, jadi ya berdarah semuanya. Terus tangan kakinya ini dipaku di kayu salib, lambungnya ditombak. Dan sebelum disalib ini, kalau bahasa sekarang itu adalah dilecehkan, dibully sama orang-orang. Tapi Tuhan Yesus itu tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Jadi selain sudah berhasil melakukan hukum mengasihi Allah, Bapa taat firman, Tuhan Yesus juga sudah mengasihi sesama, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Apa buktinya? Kita baca ya di Alkitab. Kita baca di dalam Lukas 23 ayat 34a. Ini adalah doa Yesus waktu sudah sengsara, sudah dihina, sudah diolok-olok. Waktu itu diolok-olok sama prajurit. Hei raja, raja, diolok-olok gitu ya. Terus dipukuli dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus tidak membalas. Malah Tuhan Yesus mendoakan, ini doanya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini doanya Tuhan Yesus. Baik sekali ya.
mendoakan seperti ini untuk orang-orang yang sudah berbuat jahat seperti itu. Ini contoh yang sempurna buat kita. Tapi di Alkitab juga ada lagi contohnya. Mungkin anak-anak berkata, ya Tuhan Yesus kan sempurna tante. Ada satu lagi contoh di Alkitab, orang biasa namanya adalah Stefanus. Dia juga sudah melakukan hukum yang terutama. Stefanus ini dia mengasihi Tuhan. Dengan cara apa tadi mengasihi Tuhan? Taat firman, ya. Taatnya gimana Stefanus ini? Dia memberitakan firman dengan sungguh-sungguh. Sama Tuhan disuruh menyampaikan firman, disampaikan sama dia. Walaupun karena firman Tuhan yang disampaikan itu dia dibenci sama orang-orang lain. Orang-orang gak suka dengarkan firman yang disampaikan oleh Stefanus karena firmannya itu keras. Terus mereka banyak dosanya, ditegur. Mereka gak suka sama Stefanus. Tapi Stefanus tetap menuruti Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Tetap dia menyampaikan firman Tuhan dan teguran-teguran yang keras. Dan Stefanus ini juga mengasihi sesama. Tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Nanti anak-anak bisa baca ya di Kisah Para Rasul 7 nanti dibaca lengkap ya ceritanya Stefanus bagaimana. Tante enggak bacakan, tante hanya bacakan di ayat di Kisah Rasul pasal 7 hanya 2 ayat saja ya. Nah nanti anak-anak baca pada akhirnya Stefanus karena dibenci sama orang-orang itu difitnah. Stefanus difitnah, dijelek-jelekan ya. Dan karena sesuatu yang tidak dia lakukan, yang difitnahkan itu, akhirnya dia dihukum. Dihukumnya apa? Sudah nggak pakai yang aturan-aturan yang apa ya. Dihukumnya langsung saat itu juga dengan cara dilempari batu. Anak-anak bisa lihat di gambar, Stefanus dilempari batu. Kata dilempari itu artinya berulang-ulang dan yang melakukan itu orang banyak. Jadi anak-anak bisa bayangkan batunya itu datang bertubi-tubi ya datangnya batunya. Tidak tahu ada yang kena mata, kena kepala, kena perut, kena tangan. Kena satu batu aja sudah berdarah ya anak-anak. Walaupun batunya bulat-bulat aja sudah sakit lah. Ini batunya ya seadanya di situ, nggak tahu bulat atau runcing, semua kena kepada Stefanus. Tapi Stefanus tetap mengasihi sesama. Gimana caranya mengasihi sesamanya? Kita baca dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-59. Sedang mereka melemparinya, Kisah Para Rasul 7 ayat 59 dan 60. Kita baca ayat 59 ya. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ayat 60. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ini contoh juga buat kita. Stefanus sudah dibegitukan oleh orang-orang, difitnah, dilempari batu. Dia masih tetap mengasihi sesama dengan cara mendoakan mereka. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Ya, 2 contoh ini cukup ya anak-anak untuk menjadi teladan buat kita, buat anak-anak dan terutama buat tante masih belajar juga. Beberapa hari yang lalu sambil tante bersaksi ya, tante di WA seseorang yang sebelumnya
Tante kalau WA orang itu cuman dibaca, nggak dibalas. Tante telepon mau menanyakan sesuatu, tante telepon tidak diangkat. Cuman tante pikir, oh ya mungkin sibuk orangnya. Nah ternyata kok beberapa hari yang lalu orang itu tuh WA tante minta tolong sesuatu. Dagingnya tante langsung bilang gini, Shuli, ini kesempatan ini buat kamu. Gak usah dibales WA-nya, biar tahu orang itu rasanya gimana kalau sudah telepon, sudah WA berkali-kali gak dibales, gak diapa-apakan, gak direspon. Dagingnya tante yang pertama bilang seperti itu masih jahat ya. Makanya tante bilang, tante juga belajar. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengingatkan. Hari Minggu besok kamu mau menyampaikan firman tentang apa ke sekolah minggu? Katanya kasihi sesama, seperti diri sendiri, membalas yang jahat dengan yang baik. Mana? Ini kesempatan justru untuk praktek firman sebelum disampaikan ke anak sekolah minggu. Dan akhirnya tante bersyukur tante bisa mengalahkan dagingnya tante yang jahat. Tante bisa membalas WA, tante mengatakan akan menolong. Walaupun tante tidak mampu menolong, tapi tante mengusahakan orang lain yang akan menolong. Dan sudah, tante bersyukur Tuhan masih mau mengajari tante, masih mau memakai. Nah, anak-anak juga gitu ya, hukumnya tadi dilakukan. Mengasihi Tuhan, seperti mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Terus mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kalau ada temannya anak-anak, nih ramah sekali dia. Anak-anak sayang nggak? Di sekolah ramah, kalau kita ngajak ngobrol dia selalu mendengarkan dengan baik, sikapnya baik sekali. Anak-anak sayang? Oh iya sayang, karena dia baik. Nah terus gimana kalau ada temennya anak-anak yang ini? Setiap kali ketemu, papasan gitu, selalu buang muka. Kalau kita ngajak ngomong, buang muka. Bisa sayang? Harus bisa belajar ya. Tante juga belajar mengasihi nggak cuma yang baik, tapi juga mengasihi orang yang jahat. Minimal kita mau mendoakan ya, mendoakan yang baik untuk orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Nah, firman Tuhan sampai di sini. Tante ulangi ya. Sebagai kesimpulan, apa tadi hukum yang terutama? Hukum nomor 1, bisa anak-anak lihat di slide sebagai kesimpulannya. Hukum yang pertama yaitu mengasihi siapa? Tuhan ya, dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Caranya mentaati firman Tuhan. Terus hukum yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Sesamanya itu semua dan termasuk musuh. Dan terakhir, kita akan mendapatkan hasilnya ya. Kita akan mendapatkan hasilnya. Tadi sudah dibaca di dalam Yohanes 14 ayat 23. Ini hasil yang pertama. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Ini hasilnya yang pertama. Kita berusaha belajar untuk mentaati firman Tuhan, hukum terutama tadi. Tuhan gak tinggal diam, Tuhan kasih hasil. Apa? Bapakku akan mengasihi dia, dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali ya anak-anak dikasihi oleh Tuhan. Dikasihi oleh papa mama, senang. Dikasihi guru-guru, senang.
Dikasihi sama saudara seneng, apalagi ini dikasihi oleh Tuhan, ya. Dan Tuhan diam di dalam kita. Terus hasil yang kedua, hasil yang pertama tadi dikasihi Tuhan, ya. Dan Tuhan diam di dalam kita. Hasil yang kedua adalah di dalam Markus 12 ayat 34. Tadi juga sudah dibaca, anak-anak lihat yang di garis bawah ya. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Ini hasilnya. Berarti gimana? Kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa yang mau masuk ke kerajaan surga? Tante dulu nomor 1 kepingin masuk kerajaan surga, ya. Caranya gimana? Taatilah hukum yang terutama tadi, mengasihi Tuhan dengan cara taat firman, dan yang kedua mengasihi sesama seperti diri sendiri, ya. Semuanya belajar termasuk juga tante, ya. Kita akhiri pemberitaan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu yang terakhir tadi, refnya saja, ya. Ingatkan tekadku ini. Anak-anak bangkit berdiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau kabarkan kasih-Mu, Yesus sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau kabarkan kasih-Mu, Yesus sahabat dan Tuhanku. Ya, berhenti dulu. Kata-katanya lagu ini, ku mau kabarkan kasih-Mu. Ciri-cirinya anak Tuhan itu adalah kasih, hukum kasih. Disuruh mengabarkan kasih Tuhan, mulai anak-anak kecil sampai besar nanti, diingat-ingat ya. Gimana caranya mengabarkan kasih, Tante? Apa kayak boneka ini? Kemana-mana bawa hati ini. Kasih, kasih, kasih. Gitu? Enggak ya. Caranya mengabarkan kasih gimana? Ya taatilah tadi hukum kasih. Yang pertama, kasih kepada Tuhan, taat firman. Yang kedua, kasih kepada sesama seperti diri sendiri, ya. Kita akhiri ibadah kita akan berdoa. Gimana sikapnya kalau berdoa? Yuk, lipat tangannya dan tutup matanya, ya. Sambil kita nyanyikan lagu itu tadi sekali lagi, lalu kita siap untuk berdoa, ya. Tutup matanya, lipat tangannya, sikap doa yang baik. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau kabarkan kasih-Mu, Yesus sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau kabarkan kasih-Mu, Yesus sahabat dan Tuhanku. Sikap doa yang baik ya anak-anak. Anak-anak berdoa dalam hati, Tante akan berdoa. Terima kasih Tuhan karena
Pemberitaan firman sudah selesai, Engkau tolong hamba-Mu tidak mampu untuk menjelaskan lebih lanjut lagi. Biarlah Roh Kudus yang menolong hamba-Mu terutama untuk bisa di waktu-waktu yang akan datang mempraktekkan firman ini, selalu mengingat firman ini. Dan juga untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, bisa mentaati firman-Mu, melakukan hukum yang terutama, hukum kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama seperti diri sendiri. Tolonglah kami Tuhan, kami tidak mampu, banyak kekurangan, banyak dosa, tapi biarlah firman Tuhan selalu mengingatkan kami untuk hidup di dalam hukum kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Engkau lindungi sertai dimanapun kami berada, Engkau tolong kami, lindungi sertai dengan kuasa darah-Mu dari segala macam virus, penyakit, kejahatan, mara bahaya. Engkau lindungi kami semua. Berkati juga orang tua kami, guru-guru kami dimanapun mereka berada. Engkau tolong Tuhan sekolah kami, berkatilah, berikan hikmat-Mu kepada kami supaya bisa mengerti semua pelajaran di sekolah dengan baik, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga semua pelayan-Mu yang sudah melayani di sore hari ini untuk kebaktian sekolah minggu. Dan kembalikan kami pada hari Minggu yang akan datang untuk beribadah dengan setia kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk teman-teman sekolah minggu yang mungkin sakit, dalam kemalasan. Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kesetiaan untuk bisa selalu setia beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan syukur dan terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore anak-anak semuanya. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah.